perundungan, sebuah istilah mungkin masih terdengar asing bagi sebagian kita. Kata umum yang banyak kita ketahui adalah bully. Sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan tekanan baik fisik maupun verbal kepada korban, baik seseorang maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pengaruh atau hanya sekedar akseptabilitas. Perundungan sudah sering terjadi di masyarakat kita. Namun seperti halnya puncak gunung es, tidak banyak korban yang berani berbicara. Masihkah perundungan akan menjadi tradisi yang dianggap biasa terjadi di masyarakat, ataukah harus diatasi dan dihilangkan sama sekali? Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi, biarkan berlarut, dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Masyarakat kembali dikejutkan berulang terjadinya kasus perundungan. Seakan tanpa jera, kasus perundungan kembali terjadi di masyarakat, khususnya pada anak di usia sekolah. Ada beberapa contoh kasus perundungan yang menyita perhatian publik dan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dua kasus diantaranya adalah kasus perundungan di sekolah elit yang melibatkan anak selebritas, serta kasus perundungan di Batam yang viral di media sosial. Kalau tanggapan saya, kalau anak saya yang saya begituin, saya kejar sampai neraka itu orang. Saya usut kasusnya. Mau sekolahnya, mau pihak sekolahnya, mau gurunya, mau orang tuanya, apalagi yang bersangkutan, nggak pakai acara damai. Saya uber sampai neraka. Sebaiknya sih nggak ada dilakukan di sekolah ya, karena semua kan sama. Teman sekolah juga bareng belajar. Jadi kayak nggak pantas aja gitu, apalagi yang sampai mukul, kan ada yang meninggal juga. Itu sangat menyakiti fisik tentunya, mental juga kena, anak jadi ya gangguan jiwa bisa jadi ya. Gangguan jiwa jadi ya banyak menimbul pemicu banyak masalah juga sih, yang paling fatal bisa jadi bunuh diri. Kalau prihatin sih pasti prihatin. Itu dari pihak sekolahnya harus lebih tegas lagi sama murid-muridnya, terus lebih ditekenin buat murid-muridnya juga, acara-acara eskul, mungkin dia punya kegiatan yang harus disalurkan, kayak mungkin biar ada futsal, kalau nggak futsal ya mungkin olahraga-olahraga yang lain, biar semuanya tersalurkan. Kalau menurut saya sih begitu, karena sih jangan nyalain sekolahannya juga ya, itu dari pihak keluarganya juga harus dibilangin juga. Soalnya kan kalau yang sekarang di sekolahan guru kurang tegas, terus di rumah juga kurang tegas juga. Kalau menurut saya gini, kenapa sih anak-anak itu bisa melakukan itu? Kayaknya nggak ada efek jera ya. Di kita, saya sih awam sama yang namanya hukum negara. Tapi menurut saya agak
terlalu ini, kalau misalkan anak di bawah umur akhirnya nggak dihukum gitu kan. Tapi itu sangat disayangkan ya, akhirnya hukum jerahnya nggak ada sama mereka. Pun orang tuanya, apalagi misalkan mereka orang tua yang berduit, mereka bisa mendamaikan dengan uang itu gitu kan. Ya tanggapan saya sebagai orang tua ya, karena saya juga punya anak usia sekolah gitu. Kalau kasusnya seperti yang tadi bilang itu, kalau udah usianya menginjak SMA kayak gitu kan, itu udah dewasa. Itu emang harus diambil tindakan. Kepolisian harus lebih tegas lagi dalam menyikapi masalah ini gitu. Harus lebih ditindaklanjuti lagi gitu. Kalau kasusnya sampai ada korban gitu. Misalkan menurut saya kalau kayak anak-anak yang udah gede gitu ya harus ditindaklanjutin, diarahin aja kan nggak bisa ya. Ya harus dimediasi misalkan sama di polisian, kalau ditangkap, bukan ditangkap misalnya kita penjarain kan sekarang banyak ya. Jangan dipenjarain anak masih kayak gitu. Nah, itu harus apalagi sampai mati kan. Nah, itu harus dipenjarain mungkin nggak kayak penjarainnya tuh nggak kayak yang lain gitu, mungkin diarahin dengan polisi kayak gimana, pokoknya ditindaklanjutin aja, kasihan kan sampai kematian kayak gitu. Menurut saya nggak ada tuh kayak di bawah umur, karena kalau di bawah umur pemikirannya nggak seperti itu pasti. Jadi kalau bisa hukum sesuai yang ada lah, pasal yang berlaku juga dipakai, digunain, nggak ada istilah di bawah umur, karena perlakuannya juga lebih biadab kalau menurut saya, sampai menimbulkan banyak masalah sih. Kalau saya sih di tengah-tengah ya, nggak dihukum juga, dihukum nggak juga. Di tengah-tengah, lebih mendengarkan sih. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Mungkin dari pihak polisi juga bisa mendengarkan para siswa nih. Hal itu biar nggak kejadian lagi, kenapa bisa terjadi. Itu kan pasti ada sebab musababnya kan. Pasti didengerin dulu antara kedua pihak, antara korban sama pelaku. Kenapa hal itu bisa terjadi. Kita ada program Police Go to School yang itu kita rutin kita lakukan seminggu bisa 2 kali 3 kali ke sekolah-sekolah.